Lagi nyari monitor 4K 28 inci? Mungkin ini bisa jadi pilihan kamu. Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah monitor BenQ IW2880U. Dalam paket penjualannya kamu bakalan dapat monitornya, remote control, kaki-kakinya, kabel HDMI, kabel USB Type-C, serta kabel power. Untuk pemasangannya cukup mudah, cuman emang bobotnya tuh agak sedikit berat ya. Ini karena standarnya juga sudah full metal, jadi ya berat. Tapi enaknya ini tuh jadinya kokoh banget di meja. Untuk panelnya sendiri, ini dia pakai panel IPS yang rasionya 16:9, punya refresh rate 60 Hz dan resolusinya sudah jelas 4K. Untuk color gamutnya, BenQ mengklaim color gamutnya di 90% DCI-P3, yang artinya warnanya sudah cukup akurat dan cocok juga buat dipakai main game, nonton, ataupun buat kerja. Kalau dilihat dari desainnya ini sebenarnya gue agak bingung nih ya. Dia tuh mau ambil desain gaming apa desain yang estetik-estetik gitu. Karena dari desain panelnya ini tuh simple banget, nggak ada macam-macam ornamen yang terlihat agresif. Bezelnya pun tipis di 3 sisi, dengan sisi bagian bawahnya yang agak tebal. Tapi kalau dilihat dari bagian bawahnya ini tuh standarnya ala-ala gaming gitu, agak agresif. Jadi ini tuh kayak perpaduan antara desain yang estetik tapi juga agak sedikit gaming gitu. Ya, gue secara pribadi sih suka-suka aja. Soalnya desain yang simple gini tuh cocok dengan setup gue yang juga simple. Kemudian kalau dilihat lebih dekat lagi, di bezelnya ini tuh ada satu tombol aja. Tombol untuk on-off monitornya, terus di belakangnya ada satu tombol on-off, satu joystick, dan 2 tombol custom. Di bagian bawah monitornya ini juga ada sensor brightness intelligence-nya. Dan kita juga dapat remote control yang cukup kecil dan simple, jadi buat navigasinya itu lebih mudah. Kita nggak usah mencet-mencet tombol di belakang. Kemudian dari sisi konektivitasnya, dia ada 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB Type-C yang sudah support power delivery 60 Watt. Jadi kamu juga bisa charge laptop kamu kalau misalnya laptop kamu sudah mendukung pengisian dari Type-C, serta jack 3,5 mm untuk audio. Terus ini monitornya juga bisa digerak-gerakin nih, naik turun sama kiri kanan. Jadi kita bisa lebih nyaman mengatur posisi monitornya yang paling pas sama pandangan mata kita itu seperti apa. Nah, kekuatan utama dari monitor ini tuh bukan hanya di spesifikasinya aja, tapi juga di kustomisasi yang bisa diberikan dari softwarenya. Kalau kalian perhatikan, sekarang ini tuh kita sering banget di depan layar monitor, mulai dari pelajar hingga pekerja. Kerjaannya dan mungkin juga hiburannya itu di depan monitor semua. Jadi monitor tuh sudah memegang aspek yang cukup penting di kehidupan kita. Di BenQ ini ada yang namanya iCareU, dengan teknologi brightness intelligence yang bisa mendeteksi kondisi cahaya di sekeliling dan menyesuaikan kecerahan layar dan suhu warna biar tampilannya tuh nyaman dilihat di mata. Monitor ini juga ada low blue light dan flicker free mode biar mata nggak pegel walaupun sudah berjam-jam di depan layar. Tapi walaupun begitu, gue tetap sarankan untuk beristirahat setelah beberapa lama menatap layar monitor ya. Nah, di monitor BenQ ini juga ada alarmnya yang bisa disetel di jangka waktu tertentu. Jadi bisa membantu mengingatkan kamu untuk mengistirahatkan mata. Kamu bisa setel eye reminder ini dari on-screen display-nya atau dengan mendownload software iCareU yang tersedia di websitenya BenQ. Kalau saran gue sih pakai softwarenya aja, soalnya banyak fiturnya yang lebih mudah diatur lewat software. Ya, itu tadi adalah spesifikasi dan kemampuan yang ditawarkan dari BenQ untuk Anda gunakan. Sekarang gue pengen ceritain soal pengalaman gue pakai monitor ini. Gue pribadi tuh pakai monitor ini di meja gue yang berukuran 80x60 cm. Dan buat gue, jarak 60 cm ini sebenarnya agak kurang jauh sedikit. Gue tuh mesti agak ngedongak untuk melihat bagian ujung-ujung layarnya. Dalam pemakaian gue sehari-hari yang kebanyakan kerjanya itu browsing dan ngedit, gue bisa bilang gue tuh jauh lebih nyaman pakai layar sebesar ini dibandingkan layar laptop gue yang 15 inci. Semuanya tuh jadi terlihat lebih luas dan navigasinya juga bisa lebih leluasa. Untuk nonton pun juga gue berasa nyaman dengan monitor ini. Ukurannya tuh cukup luas dan mode warnanya pun ada yang Cinema HDRI. Sama speakernya tuh suaranya udah cukup keras dan bassnya juga sudah cukup berasa untuk ukuran kuping gue. Bahkan gue sebenarnya tuh prefer pakai speaker bawaan monitornya ya dibandingkan pakai headset. Entah kenapa suara di headset yang gue pakai ini tuh berasa lebih kecil. Tapi mungkin itu masalah di headset gue aja kali. Buat main pun gue masih nyaman, tapi dengan catatan ini tuh bukan buat game yang kompetitif banget. Karena refresh rate-nya itu hanya di 60 Hz saja. Kalau main game di monitor ini tuh mungkin lebih cocok game yang membutuhkan grafis yang bagus dengan refresh rate ya di 60 Hz saja.
Untuk fitur iCare-nya sendiri juga berguna buat gue ketika gue tuh pengen belajar suatu hal yang baru melalui YouTube atau ketika gue baca dokumen dalam jangka waktu yang lama. Mata tuh jadi nggak berasa cepet pedih. Gue juga nyalain alarmnya biar setiap 30 menit sekali tuh gue bisa mengistirahatkan mata gue. Sebenarnya di monitor ini tuh juga ada mode M-Book atau mode MacBook yang fungsinya itu dia akan langsung menyamakan warna gambar di monitor dengan warna gambar di MacBook. Tapi karena gue nggak pakai MacBook jadi gue nggak bisa mencoba hal ini. Kamu pengen cobain? Beli MacBook dulu! So far dalam penggunaan gue sih, gue tuh nyaman dengan monitor ini. Dan sesuai dengan profil gue yang kebanyakan pakai monitor ini untuk kebutuhan editing video, browsing, nonton, sama main game yang biasa aja seperti Dragon Ball atau yang agak kompetitif seperti Apex Legends. Dan satu hal yang penting juga yaitu garansi resmi BenQ itu selama 3 tahun. Full service, spare part, dan panelnya. Buat yang pengen cari tahu lebih dalam lagi mengenai monitor ini, gue taruh link di kolom deskripsi ya. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel ini karena itu akan sangat membantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah. Main lagi.